Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 6. Adapun judul materinya yaitu bagian D tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, seperti biasa, kepada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu tentang upaya mengisi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah upaya mengisi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kita harus ada upaya untuk mengisi dan upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Karena kita sebagai penerus bangsa harus bisa mengisi dan bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, gitu ya. Karena pada zaman dahulu untuk bisa merdeka itu sangat susah sekali, yaitu untuk harus bisa melawan para penjajah, harus bisa mengusir para penjajah, gitu ya. Dan bahkan yang perangnya itu adalah bersifat fisik. Nah, sebagaimana terdapat dalam pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama yaitu kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Yang kedua yaitu pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga yang didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Terus juga bangsa Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Selanjutnya, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang selanjutnya yaitu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan itu harus ada kompetensi ya atau keahlian kewarganegaraan yang yaitu yang pertama adalah pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge ya. Yang kedua yaitu keterampilan kewarganegaraan, civic skill. Terus juga watak-watak kewarganegaraan, civic disposition. Yang selanjutnya adalah pelatihan dasar kemiliteran. Jadi selain ada yang harus ditanamkan pendidikan kewarganegaraan, juga yang selanjutnya adalah pelatihan dasar dan kemiliteran.
Nah, pendidikan kewarganegaraan ini bisa didapatkan di sekolahan gitu ya. Baik dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun harus ada mata pelajaran atau mata kuliah berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang kedua yaitu pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga yaitu pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Nah, kalau pelatihan dasar kemiliteran ini juga bisa didapat dari sekolah ataupun di luar sekolah ya, atau pendidikan sekolah atau juga di luar pendidikan sekolah. Yang ketiga yaitu pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Yang keempat yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, sebagai profesi harus menjalankan profesinya dengan baik ya. Banyak profesi yang ada di negara kita, baik itu dokter, terus juga guru, terus juga petani, gitu ya, pengusaha dan banyak hal yang lainnya. Yang kedua yaitu perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagaimana perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan? Yang pertama yaitu dalam kehidupan ideologi. Nah, ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai dalam Pancasila tersebut serta harus mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pengamalan dalam Pancasila yaitu sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti kita harus menjalankan perintah-perintah sesuai dengan ajaran yang kita anut, ya seperti itu. Terus juga yang kedua, sila yang kedua, sila yang ketiga, sila keempat, dan sila kelima itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang selanjutnya adalah politik dan hukum. Nah, perwujudan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat dapat dilakukan dengan turut serta menyukseskan pemilihan umum. Salah satunya adalah pemilihan umum, pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan pemimpin organisasi, dan bentuk pemilihan lainnya. Yang selanjutnya adalah bidang ekonomi, di mana dalam bidang ekonomi setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan bekerja mencari nafkah, terus juga melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku, terus juga mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. Yang selanjutnya adalah dalam kehidupan sosial budaya. Nah, dalam kehidupan sosial budaya yang harus dilakukan yaitu mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Yang selanjutnya adalah memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, mengalami kemiskinan, anak-anak jalanan, orang-orang cacat, orang-orang lanjut usia, atau orang-orang jompo. Yang selanjutnya adalah mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing seperti dalam bidang seni atau olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi yang membanggakan dan membawa harum nama baik daerahnya maupun bangsanya. Yang terakhir adalah melestarikan adat istiadat dan budaya daerah sebagai salah satu unsur budaya nasional, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terhindar dari bencana alam seperti banjir atau longsor. Nah, yang selanjutnya adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dalam mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayah masing-masing, terus juga pendidikan pendahuluan bela negara, PPBN, dapat integrasikan ya ke dalam sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang selanjutnya adalah pendidikan pembelajaran dalam semua mata pelajaran maupun dalam upacara bendera serta kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, VKS, PMR, penghijauan, karya ilmiah remaja, dan yang lain-lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.